Saduale, saduale. Oke, kita lanjut aja. Saya rasa saya persingkat saja lah ya. Bahwa paradoks-paradoks itu memang selalu saja terjadi. Katakanlah TPL. Di satu sisi, masyarakat merasa bahwa TPL itu mengganggu wilayah mereka dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, banyak karyawan TPL yang merasa diuntungkan. Jika terjadi pergolakan, ya karyawan TPL yang dihadapkan kepada rakyat itu. Demikian juga dengan Aquafarm dan yang lain-lainnya itu. Dia selalu seperti itu. Nah sekarang kita dapat informasi benar atau tidak mesti dalam penelitian, TPL sudah punya 3 LSM. 3 LSM, apabila ada LSM yang memainkan TPL, maka TPL ini akan maju menghadapi LSM itu gitu. Begitu juga Aquafarm. Jadi selalu saja terjadi, dan ini tidak akan bisa berhenti sementara kapitalis jahat ini selalu hanya memikirkan keuntungan dan keuntungan saja gitu. Tetapi masyarakat juga sering tidak menyadari bahwa mereka itu dihabisi gitu. Tahu saja jauh lah dalam pemilu ini. Tahu saja dalam pemilu, dalam pilkades saja, ya 200.000 per kepala gitu. Dia harus nanti ngomong sendiri di belakang setelah pilihannya itu terpilih. Nyesal kita milih ini dulu katanya. Kalau tahu dulu aku nggak mau menerima duitnya katanya. Tapi ketika periode kedua mau juga gitu. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan buat kita, bahwa rakyat itu juga yang perlu kita berikan edukasi dan sebagainya gitu. Jadi apa yang ditulis dalam buku ini betul, banyak hal-hal paradoks. Mungkin ini keberanian dia gitu. Tetapi juga seperti apa yang dikatakan oleh si Teddy tadi. Bahkan ini adalah pengalaman temannya sendiri saya rasa. Ketika berangkat ke Pertamina, semua wawancara, wah bagus sekali, karena dia pintar dan sebagainya. Baik, kalau saya terima, siapkan ijazahmu. Tak ada ijazah. Selesai persoalan itu. Selesai persoalan. Tak ada ijazah. Ini kan masalah. Jadi kan jangan dikatakan pendidikan formal tidak perlu juga. Pendidikan formal itu perlu. Tapi apakah pendidikan formal itu saja membuat orang sukses? Tidak juga. Tidak juga. Banyak juga. Itu ada teman saya di Sibolga. Waktu SMP, waduh bodohnya bukan main. Sehingga nggak berani dia melanjut ke SMA. Tetapi apa sekarang? 14 kapal tangkap ikannya. Karena dia begitu tamat SMP, langsung menjadi nelayan, membeli perahu yang sudah bocor-bocor, karena itu yang paling murah. Akhirnya punya perahu sendiri yang baik, punya mesin tempel, kemudian punya kapal tangkap ikan yang kecil. Sekarang dia punya 14 kapal tangkap ikan yang besar, bahkan sampai ke perbatasan Madagaskar sana dia nangkap ikan gitu kan. Jadi apakah pendidikan dia tentang laut? Enggak ada. Hanya tamat SMP, hanya dengan pengalaman saja gitu. Tapi adakah 5 dari 1.000 orang yang demikian? Belum tentu ada. Enggak juga. Teddy Pardede umpamanya. Adakah 10 orang Batak seperti Teddy Pardede, jumlah orang Batak yang sekian banyak? Enggak juga. Dia tidak punya pendidikan formal yang baik. Tapi nyatanya hebat. DL Sitorus. Adakah ada 10 orang Batak seperti DL Sitorus dari sekian juta orang Batak? Enggak. Gitu kan. Jadi, tapi adakah orang yang berpendidikan yang S1, S2, S3, S4, S5, S6 itu juga seperti DL Sitorus? Enggak juga. Jadi semuanya kan relatif. Relatif sekali. Nah inilah saya rasa pemicu kita. Dan bagi yang muda-muda, apapun katanya, ya pelajari dululah cara menulis dan teknik menulis. Salah satu contoh, orang tidak tahu melukis, ya mulanya dia dari dari membuat sketch, dari sketch menjadi pelukis realis, dari realis super realis dan sebagainya, dia jalani. Ini enggak, karena dia tidak tahu melukis, langsung jadi pelukis abstrak. Pelukis
abstrak juga itu kan ada pakemnya. Apa ini? Ini lukisan abstrak. Orang itu tersenyum saja ya. Gitu. Ketika dia dikritik dia marah gitu. Tapi dia sendiri tidak tahu tahapan-tahapan itu ada gitu kan. Nah mari kita ikuti tahapan itu. Kalau nanti kemudian kita telah menguasai teori itu dan sebagainya, kita mau pakai atau tidak dan kita mau melompatinya silakan saja. Nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Ya, tapi apapun namanya itu kita harus tahu juga. Kita harus tahu. Tunggulah aku besar mak. Nanti kalau umur 20 aku langsung aku jadi mahasiswa nggak bisa juga. Harus SD, SMP, SMA dulu. Baru jadi mahasiswa gitu. Atau tunggulah pak. Enggak boleh kau enggak. Nanti umur 25 tahun sudah aja aku. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Harus ada juga tahapan. Jadi maksud saya di sini, saya tidak ingin menyatakan bahwa saudara Berton di sini menulis terus. Apa ini? Enggak. Ada tahapannya juga. Ayolah kita ikuti itu. Supaya kita bisa juga menjadi. Kenapa? Bukan hanya ISBN saja yang menjadi referensi. Ketika orang mau menjadikan buku ini menjadi skripsi, apa buku acuan yang lain untuk memperkuat buku ini? Ada enggak? Jadi enggak ada salahnya lah kita belajar terus sehingga ada ketentuan-ketentuan itu yang harus kita penuhi, yang setidaknya harus kita ketahui, dan kemudian kita mau mengembangkannya itu terserah. Ya, jadi bukan saya melarang tidak, tetapi apapun namanya tahapan itu harus tetap ada supaya kita semakin kuat, semakin itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Idris Ribu untuk motivasi dan sarannya kepada anak-anak muda. Untuk Kak Sri, ada saran dan motivasi terhadap anak-anak muda agar lebih giat menulis? Kalau saran nggak pala ada lah ya. Ada pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Apa artinya pidong siga itu? Iya artinya apa? Yang pasti barangkali untuk penulis ya, semoga karya ini menjadi titik awal. Semoga terjaga idealisme. Jangan sampai suatu saat terkejut kapan menulis buku ini dan kenapa bisa menulis buku ini. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita di malam hari ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir pada acara launching buku teman kita Berton Pakpahan dan sekaligus buku perdana yang diterbitkan oleh Institut Sumatera. Terima kasih untuk segalanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat malam. Dan pada narasumber harap menghubungi bendahara penerbit untuk podiumnya. Terima kasih. Kepada penulis dan kepada semua narasumber serta moderator boleh ambil posisi untuk foto. Oh iya, kepada Direktur Institut Sumatera juga untuk foto bareng.